Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya presenter terakhir dari mata kuliah Psikologi Industri dan Organisasi yang diampu Profamida dengan tema Organizational Change. Jadi Organizational Change ini masih kelanjutan, masih satu bab dengan diskusi. Ini memang ada kaitannya sangat erat kaitannya antara struktur budaya juga perubahan lagi satu sesi deh. organisasi. Terdiri dari 4 tema penting. Yang pertama di introduction ada definisi perubahan, fenomena perubahan. Terus yang kedua ada OD sama OD interventions, pendekatan human process, 3 kelas intervensi OD. OD ini adalah organization development. Terus yang ketiga ini resist change, mengapa orang yang menerima perubahan itu resisten terhadap perubahan. Dan yang terakhir change model. Nanti di part 5 ada review artikel. Bahasa Inggris. Baik, jadi untuk bertahan, organisasi seringkali membutuhkan perubahan. Jadi sebenarnya perubahan itu tidak selalu buruk ya. Jadi mungkin orang banyak bahkan dari kita ketika mendapatkan perubahan, kita anggap sajalah dulu BKD ya, sistem BKD yang bagi dosen itu merupakan perubahan yang dianggap repot, upload dan lain-lain. Tapi sebenarnya esensi perubahan itu sendiri pasti memiliki maksud baik. Nah, perubahan itu bisa berupa apa? Bisa berupa struktur baru, teknologi baru, atau strategi baru. Bahkan lebih menantang lagi adalah mengubah budaya organisasi. Nah, ini yang memang cukup susah ya, maksudnya prosesnya cukup panjang untuk bisa mengubah budaya organisasi. Jadi itu dianggap perubahan yang besar. Nah, bagaimana organisasi bisa berubah? Nah, ini saya mencontohkan di sini ada Steve Jobs, pendiri Apple. Jadi perubahan organisasi itu sering dianggap sebagai perubahan revolusioner daripada perubahan secara bertahap dan seringkali dihubungkan langsung dengan tindakan individu tertentu, contohnya CEO. Nah, ini sebelum saya mencari-cari materi tentang perubahan organisasi ini, saya sempat search. Ini beberapa materi di kita dulu pernah mendapatkan perilaku organisasi terkait perubahan organisasi. Ternyata walaupun ada kesamaan ya, tapi ada beda pendekatan. Nah, pendekatan yang untuk psikologi industri ini memang pendekatan dilihat dari personal, ya, dilihat dari individu, dari psikologi individu. Kalau kita perilaku organisasi mungkin cakupannya lebih luas ya, dari organisasi secara keseluruhan, mengapa organisasi itu berubah, terus faktor-faktor apa yang mempengaruhi. Tapi kalau di psikologi industri dan organisasi ini memang lebih perubahan ini fokus gitu, maksudnya melihat individu gitu. Nah, ini literatur psikologi industri organisasi ini pendekatan yang lebih sistematis, menunjukkan bahwa perubahan organisasi melibatkan dinamika yang lebih kompleks. Nah, dan mengubah cara kerja aturan teknologi dalam organisasi itu pun kan tidak mudah. Jadi karyawan mungkin tidak suka perubahan karena sudah merasa nyaman ya. Kalau berubah nanti merasa harus belajar lagi dan lain-lain. Dan bahkan ada yang merasa nanti bisa jadi pekerjaan saya ini sudah tidak dibutuhkan oleh organisasi ini. Nah, itulah penting. Nah, makanya kita penting mempelajari perubahan organisasi ini. Jadi ketika kita mau melakukan perubahan, kita juga harus menyiapkan bagaimana mengatasi kekhawatiran atau ketidaknyamanan karyawan tersebut. Nah, selanjutnya ada OD atau Organization Development. Jadi OD ini menekankan pendekatan berbasis ilmu perilaku untuk memahami dan mengelola perubahan organisasi secara efektif. Nah, para profesional ini fokusnya mengubah perilaku individu ya, yang saya sampaikan tadi ya. Jadi perilaku individu di tempat kerja agar sejalan dengan perubahan organisasi yang diinginkan. Pendekatan ini mengakui bahwa mengelola sisi manusia dan perubahan termasuk mengatasi resistensi itu sangat penting. Nah, makanya nanti setelah ini akan membahas OD intervensi. Jadi
perlu adanya intervensi untuk pengembangan organisasi seperti tim building, pengembangan kepemimpinan, budaya, dan lain-lain. Nah, OGI ini adalah subbidang penting juga dalam studi psikologi industri. Jadi, bagian tidak terpisahkan dari psikologi industri organisasi. Nah, ini ada summary of OG interventions. Jadi, pendekatan human process ya. Di sini intervensi OD yang bertujuan mengubah proses manusia dan meningkatkan kekuatan karyawan untuk meningkatkan kinerja individu dan organisasi secara keseluruhan. Ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, untuk human process terdiri dari team building, survey feedback, sama appreciation in theory. Nah, team building ini intervensinya itu bentuknya seperti ini. Jadi melibatkan kelompok tanggung jawab anggota tim, terus menjelaskan dan mendesain ulang pekerjaan. Nah, ini tujuannya apa? Mereka diberitahu nanti dengan adanya perubahan ini kita akan semakin meningkatkan kualitas hubungan antar anggota gitu. Nah, itu intervensinya bentuknya seperti itu. Kalau untuk survei feedback, jadi survei feedback ini bentuknya adalah kita mengumpulkan informasi, terus jadi perubahan ini tuh adalah bentuk dari penyelesaian masalah yang kalian sampaikan gitu. Nah, itu adalah intervensinya bentuknya seperti itu. Jadi ini feedback yang kita gali dari masalah-masalah potensial yang sudah kalian sampaikan sebelumnya. Nah, untuk yang appreciative inquiry di sini di apresiasi inquiry intinya menunjukkan bahwa kita itu harus mengidentifikasi kekuatan unik dan aspek terbaik dari organisasi, diikuti dengan menghasilkan ide-ide dan bagaimana membangun gitu. Jadi diapresiasi dan akhirnya ini loh, dengan perubahan ini ide-ide yang kamu sampaikan kita apresiasi dan nanti bentuknya akan seperti ini. Nah, sedangkan untuk techno-structural approach yaitu meliputi job enrichment, re-engineering, dan juga total quality management. Nah, tentu dengan adanya pendekatan teknostruktural ini melibatkan perubahan teknologi struktur dan untuk menjaga efektivitasnya. Jadi tentu menjadikan pengayaan pekerjaan, job enrichment, pengayaan pekerjaan. Jadi melibatkan peningkatan variasi tugas yang dilakukan dan memberi karyawan lebih banyak kendali atas tugas yang dilakukan. Rekayasa ulang untuk yang re-engineeringnya adalah rekayasa ulang. Jadi di sini melibatkan kembali struktur organisasi untuk meningkatkan koordinasi dan efisiensi. Misalnya ketika ada teknologi baru gitu ya di suatu perusahaan dan mungkin dulunya belum ada manajer sistem informasinya, nah akhirnya dibuatlah struktur baru. Di situ perlu adanya officer di bidang TI karena kita sudah membutuhkan nanti kalau misalnya terjadi hambatan dan lain-lain itu bisa mempengaruhi struktur organisasi nantinya. Selanjutnya total quality management, jadi dari hasil perubahan-perubahan tadi akibatnya tentu menimbulkan kualitas manajemennya itu terbaiki, menjadi lebih baik secara keseluruhan. Terus yang terakhir ini adalah strategic change approach, yaitu sampai ke tahap intervensinya itu merubah structure, merubah organizational culture, dan changing strategy ini memang perubahan yang paling berat ya, maksudnya perubahan yang berat bagi perusahaan atau bagi sebuah organisasi. Nah, ini jadi implementasi yang berhasil dari perubahan itu seringkali memerlukan pemahaman gitu, resist change, maksudnya apakah mengapa orang itu bisa resist terhadap perubahan sih, bisa resisten gitu. Nah, kadang sebenarnya orang itu mau berubah gitu, mengikuti perubahan, tapi sebaiknya mungkin kan perlu memberikan penyamaan persepsi komunikasi itu yang
diharapkan karyawan, biasanya seperti itu. Nah, oleh karena itu penting untuk memahami mengapa individu resisten terhadap upaya perubahan. Pemahaman tersebut dapat membantu dalam tahap perencanaan dan implementasi perubahan. Nah, di sini ada 5 faktor yang membuat orang itu resisten terhadap perubahan. Yang pertama yaitu habits. Jadi change, perubahan itu berdampak karena rutinitas tugasnya berubah. Gitu. Jadi kita ini adalah makhluk yang kebiasaan ya, maksudnya apa yang kita lakukan setiap harinya yaitu sudah pasti terbentuk gitu loh. Kayak kalau kita dirubah misalnya, itu nggak enak gitu, ada perasaan tidak nyaman ketika ada perubahan. Nah, sebagai contoh saja, di buku dijelaskan kalau sebagai contoh saja ada peningkatan pada program komputer gitu. Nah, kita sudah mengalami kegelisahan, padahal misalnya di situ hanya tombol saja gitu. Biasanya tombolnya di sebelah kanan, terus di versi terbaru itu perubahannya sebelah sini itu aja kita pasti ada pesan, ngapain sih berubah gitu, buat apa sih? Nah, hal seperti itu saja, habit seperti itu bisa membuat orang gelisah, tidak suka gitu, kurang nyaman terhadap perubahan tersebut. Nah, yang kedua, personality. Jadi gini, personality ini adalah mungkin kita memahami ada beberapa orang yang memang terhadap perubahan itu terbuka. Kayak mereka nggak masalah, saya bisa gitu. Menghadapi ini gitu. Saya bisa misalnya adaptasi terhadap teknologi ini. Saya bisa kalau misalnya budaya organisasinya berubah seperti ini. Tapi selain itu pun ada juga orang yang memang tidak semudah itu menerima atau menghadapi perubahan. Biasanya mereka merasa mereka tidak percaya diri biasanya. Dengan kata lain, jika orang yang tidak percaya seperti ini, sebagai kita yang misal pengambilan keputusan juga harus memperhatikan, jangan hanya menganggap personality orang itu akan sama yang akan terbuka dan positif terhadap perubahan. Dan yang ketiga adalah trust in organization. Jadi kepercayaan terhadap organisasi dan manajemen. Positive vibes gitu loh, positive thinking. Jadi kayak, nggak apa-apa, ini perubahan seperti ini Mas Menteri itu pengen kita itu dosen-dosen lebih maju misalnya. Nah ini ada suatu kepercayaan yang membuat kita ya nggak apa-apa berubah, itu oke gitu. Kita akan mengikutinya, mungkin ini tujuannya pasti bagus gitu. Nah itu adalah bentuk kepercayaan seorang individu terhadap organisasinya, dan itu bisa membuat rasa jika ada budaya kepercayaan ini, rasa bahwa organisasi itu memiliki kepentingan karyawan gitu. Jadi organisasi itu juga memperhatikan kepentingan kita kok. Nggak mungkin organisasi itu nggak memikirkan kita sama sekali. Nah itu penting juga setiap perubahan itu juga kita harus memikirkan itu. Dan yang keempat ada impact, perubahan antar individu. Personal impact of change ini, jadi perubahan tidak mempengaruhi semua orang dengan tingkat yang sama. Tadi ya hampir sama dengan personality, cuman ini lebih ke impactnya. Jadi kayak ada orang yang ketika ada perubahan itu kayak langsung stres gitu. Aduh ini targetnya berat banget, ini lingkungannya tidak enak banget misalnya menghadapi perubahan lingkungan yang tidak biasa, biasanya di pusat terus dipindahkan ke cabang, nah misalnya hal-hal seperti itu membuat personal impact yang impact of change-nya itu cukup tinggi bagi seorang individu, dan ini juga harus diperhatikan ketika akan melakukan perubahan, karena bisa jadi mereka ini merasa ketidakpastian pekerjaannya lebih tinggi, takut kehilangan kekuasaan dan lain-lain. Selanjutnya, yang terakhir ini features of change implementation. Jadi selain apa yang melibatkan perubahan ya, juga bagaimana perubahan itu diimplementasikan akan berdampak pada resistensi terhadap perubahan. Jadi
persepsi tentang keadilan, terus tentang keadilan perubahan itu akan penting jika perubahan itu dipandang sebagai suatu tindakan yang tidak adil. Jadi misalnya ada masalah, terus si A dikeluarin, ternyata si B nggak dikeluarin, padahal sama-sama ada masalah nih berdua. Nah itu bagi sebagian orang misalnya perubahan yang seperti itu, ini kebijakannya kurang sesuai nih buat kita kok kayak gini. Nah itu membuat orang itu merasa perubahan itu nggak bagus buat kita gitu. Nah nanti kedepannya bagaimana? Akhirnya mungkin ketidakpercayaan. Nah untuk selanjutnya, maaf Mbak Soima, langsung ke artikel ya. Ini untuk Lewin sama Kotter sama dilewati. sudah dijelaskan Bu Susi tadi. Ya baru saya itu. Yang aja artikel tadi ini ya bagus itu. Nah ini sudah. Ya, saya tadi baru mau skip itu, Prof. Soalnya tadi gambar tadi sudah disampaikan Bu Susi ya, Andri sama Lewin. Baik, selanjutnya artikel saya ini berjudul tentang Effectiveness of Organizational Change through Employee Involvement, Evidence from Telecommunications and Veterinary Companies. Jadi ini dari MBPI, penulisnya dari China, dan dari jurusan manajemen ya, Wuhan, dari Wuhan. Nah, untuk artikel reviewnya ini Q1 dengan impact 0,66, Journal of Geography Planning and Development. Di sini disebutkan research problemnya adalah ketangguhan organisasi itu sangat penting dalam lingkungan dinamis, di mana munculnya teknologi baru, pergeseran dalam ekosistem bisnis internal eksternal, krisis yang tak terduga, dan pandemi menjadi potensi bagi perusahaan. Nah, tujuannya menyelidiki pentingnya perubahan organisasi dan dampaknya pada kelangsungan bisnis, mengidentifikasi hambatan-hambatan yang menghambat efektivitas perubahan dan bagaimana cara menguranginya, dan yang terakhir ini adalah berbagi rekomendasi dengan implikasi manajerial untuk meminimalkan risiko yang terkait. Nah, riset gap-nya, jadi kebanyakan laporan penelitian tentang manajemen perubahan ini di negara berkembang itu ternyata masih sedikit gitu. Jadi rata-rata yang membahas manajemen perubahan itu di negara-negara maju. Setelah saya cari-cari, memang benar organisasi itu mungkin kalau ditanya terkait perubahan itu mungkin agak sensitif ketika kalau di negara-negara kita mungkin ya. Jadi lebih ke kayak pertanyaannya itu kan jarang disampaikan. Kalau di jurnal-jurnal luar itu kan sangat detail. Jadi kuesionernya itu isinya apa saja sih, indikator-indikatornya itu sangat detail. Tapi kalau di jurnal yang lokal gitu rata-rata tidak menyebutkan sampai isi kuesionernya itu apa. Nah jadi bisa jadi pengukurannya itu belum sesuai dengan perubahan organisasi, itu belum tergambar dengan jelas apa sih yang berubah dari yang ingin diteliti itu apa. Karena selain itu juga nanti di limitation itu juga disebutkan kalau perlu waktu yang panjang untuk meneliti perubahan itu yang mungkin agak susah ya kita bagi si peneliti. Nah, metodologinya di sini menggunakan kuesioner skala Likert seperti biasa 5 poin, terus menggunakan purposive sampling, partisipannya dipilih untuk diinklusi berdasarkan variabel yang telah ditentukan. Populasinya ini terdiri dari karyawan dari sektor telekomunikasi dan kilang minyak yang menempati berbagai posisi di Agustian, ibu kota Pantai Gading. Pendekatan kuesioner dipilih karena beberapa alasan. Pertama, jumlah data yang besar dapat dikumpulkan, distandarkan, dan menggunakan alat survei multi dengan kuesioner sebanyak 5. Di situ disebutkan ada 3 variabel bebas, ada employee participation, empowerment, sama teamwork. Dan sebagai mediasinya adalah humble leadership. Nah ini saya juga jarang ketemu teorinya humble leadership ya. Biasanya kan safer, transformational, ini kok menurut saya unik gitu, humble leadership. Sedangkan humble tapi untuk untuk perusahaan ini adalah kilang minyak dan juga telekomunikasi yang notabene-nya banyak laki-lakinya. Nah dan yang variabelnya adalah organisasi.
Nah, untuk findings-nya, hasil investigasi menunjukkan bahwa kepemimpinan rendah hati atau humble leadership memainkan peran krusial dalam memfasilitasi perubahan organisasi dengan menciptakan atmosfer kepercayaan dan keterbukaan yang pada gilirannya memungkinkan memungkinkan karyawan untuk dengan sengaja menghadapi tantangan di masa depan. Jadi dengan bantuan kepemimpinan ini dianggap mampu mengurangi resistensi terhadap perubahan di kalangan karyawan. Nah, fokus yang semakin meningkat dari para sarjana dan manajer pada gaya kepemimpinan menegaskan signifikansinya dalam konteks kontemporer melalui pemeriksaan menyeluruh terhadap keadaan khusus dalam sampel studi. Pentingnya keterlibatan karyawan juga disorot, makanya tadi ada variabel teamwork empowerment karena dianggap individu ini mempunyai peran dan memang sangat penting dalam perubahan untuk menjaga resistensinya. Nah, limitations-nya di penelitian ini memerlukan populasi yang substansial dan periode penelitian yang cukup panjang. Oleh karena itu, kendala utamanya itu berkaitan dengan salah satu penelitian yang relatif kecil. Selain itu, studi ini awalnya dilakukan dalam bahasa Inggris, namun diterjemahkan ke dalam bahasa Prancis karena peserta survei lokasi geografis mereka itu di Prancis, akhirnya diterjemahkan ke dalam bahasa Prancis. Nah, terjemahan ini menyebabkan potensi bias komunikasi yang akhirnya dapat mempengaruhi kualitas pertanyaan dan tanggapan. Juga perlu disampaikan juga bahwa fokusnya perusahaan ini adalah milik pribadi, bukan perusahaan. Untuk future research pada penelitian mendatang, pengaruh perantara dari humble leadership dapat memfasilitasi implementasi perubahan serta menemukan budaya perusahaan yang cocok. Jadi dikorelasikan dengan tadi ya, dengan babnya Bu Susi, perubahan dengan budaya. Nah, penyelidikan tersebut memberikan kontribusi yang signifikan dalam membentuk saluran komunikasi dan sistem yang efektif untuk memenuhi keinginan informasi dari karyawan dalam konteks organisasi publik atau industri yang tidak disebutkan untuk memastikan konsistensi variabel-variabel tersebut. Terima kasih Prof atas waktu yang diberikan. Cukup singkat, semoga dipahami dan diterima. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini langsung saja ya, ada mungkin nggak bisa tuntas ya. Ada pertanyaan untuk Bu Soimah, ada pertanyaan untuk Pak Thomas gitu ya. Mengingat gini, Pak Thomas itu kemarin kan tentang tim ya. Tim dan kelompok ya, tim dan kelompok. Mungkin masih ingat atau ya sempat buka-buka lah, atau sempat kemarin nyimpen pertanyaan untuk Pak Thomas. Oke, monggo nanti silakan bertanya untuk siapa begitu nggih. Oh, nggih siap. Pak Thomas, Prof. Yang pertama ini Pak Iwan ya. Monggo Pak Iwan. Oh, Pak Iwan dulu, siap. Pak Iwan Raisen. Terima kasih Prof. Izin bertanya dengan Bu Soimah ini. Kebetulan membahas tentang perubahan organisasi, lalu kaitannya dengan organization development. Intinya bahwa untuk bisa berubah gitu ya, secara individu itu tadi organisasi itu memerlukan kerangka atau namanya tadi intervensi begitu ya, supaya individu itu bisa mengikuti perubahannya. Nah, kemudian yang menjadi menarik adalah ketika perubahan itu dilakukan pada personal atau pegawai di tempat kerja yang kematangannya berbeda, seperti disampaikan tadi Prof. Hamidah, misalkan kematangan secara kompetensi misalkan untuk bisa berubah. Kemudian yang ada lagi mungkin kematangan secara usia gitu ya. Jadi itu juga berpengaruh gitu. Jadi ini gimana kira-kira intervensi yang dilakukan kira-kira untuk bisa mengikuti proses perubahan tadi, terutama yang berhubungan dengan model yang Lewins tadi yang 3 step itu ya. Gimana itu?
Gitu Bu. Baik, terima kasih Pak Iwan atas pertanyaannya. Jadi seperti yang saya sampaikan di slide ini tadi ya, memang personality atau impact itu kan mempengaruhi seseorang dalam menerima perubahan. Apalagi karyawan misalnya anggota organisasi itu memang memiliki karakteristik misalnya dari segi kompetensinya berbeda, dari segi usia, atau bisa jadi dari banyaklah faktor yang mempengaruhi misalnya dari segi ekonominya berbeda. Nah itu bisa mempengaruhi orang resisten atau tidak terhadap perubahan. Sebagai contoh saja di tempat saya ada seorang dosen senior yang maksudnya beliau senior banget sudah ibarat kata dari usia, tapi beliau untuk mengurus kesepakatan apa-apa dan lain-lain memang tidak melaksanakan. Bahkan dulu beliau suka jadi dekan dan sekarang tidak menjadi apa-apa. Nah itu bagi beliau merasakan seperti post power syndrome, seperti tidak loyal gitu loh terhadap organisasi. Setiap kebijakan itu selalu ditertang, selalu negatif, nah seperti itu. Nah kalau melihat dari segi seperti itu, kan memang kita mata kuliah psikologi industri organisasi. Pendekatan yang dilakukan memang pendekatan organisasi, pendekatan individu. Pendekatan individu karena memberikan keyakinan, memberikan rasa yakin dan kepercayaan kepada agar seorang individu percaya organisasi itu memang tidak semudah yang kita bayangkan ya Bapak Ibu pasti sudah memahami juga bahwa tidak semua orang menanggapi sebuah perubahan itu akan sama. Nah dengan pendekatan individu, pendekatan psikologi itu kita harus mengetahui kira-kira penyebabnya seperti apa sih. Nah, akhirnya memberi kebijakan dan merangkul sebaik mungkin karena kalau misalnya yang kayak gitu banyak orang mungkin itu ada yang bermasalah ya. Tapi kalau hanya satu orang rasa-rasanya dengan sifat seperti itu ya pendekatannya ya udahlah. Kalau saya ya maksudnya ya mungkin bapaknya perlu kita berikan sebuah treatment aja, mungkin itu bisa menjadi motivasinya dia untuk berkembang. Kalau saya sih seperti itu karena kalau terkait teknologi, terkait apa pasti mau tidak mau kita harus adaptif terhadap terhadap perubahan. Dari dulu zaman kita disket, zaman kita flash disk ya akhirnya sekarang nggak ada disket, nggak ada flash disk, semua pakai cloud, pakai drive. Nah itu bagi orang-orang yang sudah tua misalnya ya, bagi dosen-dosen senior di tempat saya bahkan membuat draft aja itu suatu hal yang tidak bisa, masuk Zoom aja. Nah tapi kalau misalnya orang tersebut mau belajar, lihat tutorial, bertanya, itu insya Allah pasti bisa mengadaptasi sebuah perubahan. Itu sih Pak Iwan kalau dari saya. Mungkin Bapak Ibu bisa memberikan penambahan. Oh iya. Selanjutnya mungkin langsung Bu Susi ya. Siap. Bertanya ke siapa Bu Susi? Pak Thomas, Prof. Oke, monggo. Pak Thomas, kan kemarin Pak Thomas di slide-nya Pak Thomas yang ke-18 itu berbicara mengenai konflik. Di situ dikatakan bahwa di setiap tim atau kerja tim itu pasti terjadi konflik. Konfliknya bisa bersifat interpersonal maupun konflik tadi ini bisa bersifat antar kelompok. Nah, bagaimana Pak kita jika kita itu bekerja di suatu organisasi yang konflik tadi itu ternyata memang sengaja dibuat oleh pimpinan kita. Jadi pimpinan kita itu sengaja membuat konflik di antara tim-tim yang ada, di antara para karyawannya agar karyawan tadi itu bersaing dan tujuan akhirnya adalah kinerja dari perusahaan tadi meningkat. Tapi kan pasti di balik konflik itu akan ada dampak-dampak negatif bagi sisi karyawannya. Itu aja Pak dari saya. Matur nuwun Pak Thomas. Oke, langsung ya Pak Thomas. Terima kasih Prof. Saya izin menjawab, merespon. Maksud saya merespon. Memang khususnya di tempat kerja itu banyak persoalan dan memang materi kita sangat menarik sekali sampai hari ini. Nah, poinnya kemarin yang saya sampaikan bahwa ketika
itu terjadi. Kalau kita masih ingat itu ada gambar itu yang itu dia masih dalam level yang sangat sedikit, sangat kecil. Itu kerja performance tim itu dia masih sangat rendah. Tetapi ketika konflik dia semakin levelnya semakin naik, itu malah karena ada konflik yang terjadi di mana setiap orang mengambil perannya masing-masing. Mereka mendiskusikan, mereka berargumentasi berkaitan dengan tugas-tugas terbaik ataupun metode-metode terbaik yang mereka gunakan untuk mencapai kinerja organisasi. Nah, itu poin. Tapi pertanyaannya Bu Susi bahwa bagaimana kalau konflik itu diciptakan? Memang biasanya itu terkadang kita seorang pemimpin dia menciptakan konflik karena dia melihat bahwa ada potensi yang dimiliki oleh setiap anggota tim, tetapi ini belum dimaksimalkan dengan baik. Mungkin dia akan melihat bahwa kemarin kalau kita masih ingat ada grup tim itu bahwa ada kesamaan. Orang lalu takut berbeda pandangan karena dia menganggap jangan sampai ketika dia berbeda pandangan dengan teman-teman kelompok yang lain, dia lalu dikucilkan. Nah, ini seringkali terjadi sehingga kita lalu ya sudah kita ikut aja. Yang penting baik, yang penting kita punya kelompok aman, kita tidak ada perbedaan pandangan. Nah, ini kan terkadang itu terjadi dan itu grouping itu seperti itu terjadi. Nah, dan ini yang sangat berbahaya. Nah, dan seorang pemimpin yang jeli itu dia akan melihat bahwa sebenarnya ada potensi yang dimiliki, tetapi orang mungkin saja takut berbeda pandangan dengan teman-teman yang lain. Dia takut berbeda pola pikir, berbeda strategi. Sehingga ini sengaja diciptakan sehingga ada persaingan di sana. Dia akan memberikan peran bagi setiap orang, dan ini berkaitan dengan tugas-tugas. Nah, makanya kemarin saya bilang dipaparkan di gambar itu bahwa kalau dia sudah masuk pada personal itu maka jadi persoalan. Tetapi itu masih selama masih berkaitan dengan peran-peran tugas masing-masing, itu saya pikir masih dalam tanda-tanda positif. Artinya bahwa seorang pemimpin akan memanage itu dengan baik. Dia akan mengelola. Ketika seorang pemimpin membuat desain konflik, maka dia sudah tahu kemana arahnya dan bagaimana dia mengakhiri konflik itu. Dia sudah memahami secara baik, sehingga dia berani untuk mendesain sebuah konflik. Itu yang terjadi, sehingga saya juga mungkin pernah juga ada dalam posisi-posisi tertentu ketika saya dipercayakan untuk memimpin teman-teman. Saya karena melihat teman-teman ini punya potensi tapi belum berani untuk mengeluarkan itu, terkadang saya harus mendesain sebuah konflik yang mengarah pada bagaimana peran setiap orang, mereka memainkan perannya masing-masing. Nah, seringkali itu memang sengaja diciptakan, dan ketika saya mendesain konflik, saya tahu akhirnya akan ada di mana, endingnya ada di mana, dan bagaimana menjelaskan pada akhirnya akan menjelaskan ini kepada semua rekan-rekan, sehingga pasti di akhir itu seorang pemimpin bisa saja dia akan menjelaskan kenapa kondisi